di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang FA Cup, Arsenal versus Nottingham Forest. Arsenal akan menghadapi Nottingham Forest pada lanjutan Piala FA pada hari Minggu. Manajer Mikel Arteta telah mengungkapkan bahwa mereka berjuang dengan masalah COVID-19 dan cedera, yang membuat pilihan mereka terbatas untuk akhir pekan. Berleno diperkirakan akan menjadi starter di gawang, sementara pemain seperti Cedric Soares, Nuno Tavares, dan Pablo Mari harus masuk ke pertahanan. Gabriel pasti akan absen karena dia diskors. Albert Sabri Lokonga harus mulai di lini tengah, namun tidak ada gambar Granit Xhaka dalam latihan minggu ini, meninggalkan Albert Sabri Lokonga sebagai satu-satunya gelandang tengah senior. Di lini depan, Folarin Balogun mungkin akan absen karena peminjamannya ke Middlesbrough semakin dekat. Emil Smith-Rowe akan menjadi starter dan Eddie Nketiah akan berharap untuk kembali memimpin lini serang. Charlie Patino siap bermain saat Arsenal menghadapi Nottingham Forest. Arsenal memiliki bakat luar biasa yang datang melalui jajaran The Gunners di Charlie Patino. Pemain berusia 18 tahun ini adalah salah satu pemain muda dengan peringkat paling tinggi di Hall End. Dikenal karena kemampuan teknis dan kelincahannya di lini tengah, Patino sering bermain untuk kelompok usia yang lebih tinggi. Musim ini, Patino telah membuat 16 penampilan untuk The Gunners di usia dan level senior. Remaja itu membuat debut tim utama Arsenal dalam pertandingan Piala Carabao melawan Sunderland dan mencetak gol. Mikel Arteta kemudian memasukkan Patino ke dalam skuad Liga Premier untuk pertandingan Boxing Day melawan Norwich. Kini, Football.London melaporkan bahwa Arteta akan memberikan waktu bermain bagi sang pemain muda akhir pekan ini. Arsenal menuju Nottingham Forest untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA, dan The Gunners sangat rapuh di lini tengah saat ini. No more red. Arsenal hapus warna merah pada jersey. Kenapa? Arsenal mengungkapkan dukungan kepada kampanye anti kejahatan pisau No More Red dengan meluruhkan warna merah dari jersey mereka. The Gunners bakal mengenakan seragam spesial serba putih kala menghadapi Nottingham Forest. Klub Liga Primer Inggris itu memberikan dukungan terhadap kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu kriminalitas dan sosial yang mempengaruhi kehidupan anak muda di London. Lebih dari 10.000 kasus kejahatan dengan pisau terjadi di ibu kota Inggris itu antara Juni 2020 hingga Juni 2021. Dengan periode tersebut mencatat angka pembunuhan remaja tertinggi sejak pencatatan dimulai. Pasukan Mikel Arteta bakal mengenakan seragam serba putih mereka ketika menghadapi Nottingham Forest di ronde ketiga Piala FA Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Mengingat laga akan dilaksanakan di City Ground kandang Nottingham, Arsenal memang sudah akan diminta untuk tidak menggunakan jersey utama mereka. Namun mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung kampanye sosial di London. Seragam tanpa warna merah yang bakal dikenakan kontra Forest tak akan diperjualbelikan dan akan menjadi jersey eksklusif dalam sejarah Arsenal. Alih-alih 10 jersey yang dikenakan pemain non-kiper itu bakal disumbangkan ke lembaga-lembaga yang mengurusi akar permasalahan kejahatan dengan pisau dan kekerasan remaja. Bos Arsenal Mikel Arteta menjelaskan berita bagus di tengah minat Liverpool pada Bukayo Saka. Arteta ditanya tentang rumor yang menghubungkan klub dengan penandatanganan pemain sayap pada konferensi persnya pada hari Jumat, dan dia mengklaim itu hanya positif karena itu menunjukkan seberapa baik performa pemain. Saya pikir itu berita bagus ketika Anda memiliki banyak pembicaraan dan orang-orang bersedia untuk Anda para pemain, itu pertanda yang sangat bagus, kata Arteta. Mereka harus bangga karena itu berarti mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. Arteta ditanya apakah lulusan Hall End sekarang dapat dianggap kelas dunia, tetapi manajer Spanyol itu bersikeras tidak perlu memberi label seperti itu padanya. Saya tidak suka memasang label ini, kata Arteta. Saya sangat senang dengan Bukayo dan dengan apa yang dia lakukan, dengan bagaimana dia berkembang dan pentingnya dia dalam tim. Yang paling penting dengan dampak yang bisa dia buat di setiap pertandingan. Ini adalah sesuatu yang ingin kami terus tingkatkan di setiap pertandingan, karena dia memiliki kapasitas untuk melakukannya. Ray Parlour mengatakan jika Arsenal mundur dari perburuan Philippe Coutinho.
Ray Parlour tidak terkejut melihat Arsenal mundur dari kesepakatan untuk ketidakcocokan Philippe Coutinho. Berbicara kepada Talksport setelah rival Liga Premier Aston Villa mengikat kesepakatan pinjaman jangka pendek. Pada Jumat pagi, Aston Villa mengkonfirmasi bahwa kesepakatan untuk menandatangani pemain internasional Brasil 63 kali dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Arsenal dilaporkan juga tertarik pada Coutinho, tapi seperti yang ditunjukkan Parlour, Mikel Arteta hampir tidak kekurangan skuad di lini tengah serang saat ini, sehingga mereka membiarkan Coutinho bergabung dengan mantan kaptennya di Liverpool, Steven Gerrard. Cedera betis, Son absen bela Tottenham hadapi Chelsea, Arsenal, dan Leicester. Ada kabar bagus jelang derby London Utara yang akan segera dihelat. Tottenham Hotspur kehilangan sosok penting di lini depan. Penyerang asal Korea Selatan Son Heung-min mengalami cedera betis. Son sempat memperkuat Spurs menghadapi Chelsea pada leg pertama semifinal Piala Carabao beberapa hari lalu. The Lily-Whites takluk 0-2 dari The Blues di Stamford Bridge. Usai pertandingan, ex-Bayer Leverkusen harus mendekam di ruang perawatan. Otot betisnya mengalami gangguan. Pelatih Tottenham Antonio Conte mengonfirmasi kabar buruk ini. Son diperkirakan absen hingga Februari, demikian laporan yang dikutip dari laman Independen Sabtu. Akibatnya, Son akan absen di 3 partai Liga Primer Inggris, yakni kontra Arsenal, Leicester City, dan The Blues. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.